kakak, kami dari Universitas Indonesia, Kodi PGSD, mau mewawancarai kakak selaku ketua organisasi AMA Angkatan Muda Abenar. Saya mahasiswa Universitas semester 8 Prodi Bahasa Inggris. Sekarang saya ketua organisasi AMA. Langsung saja kami ingin bertanya satu dua pertanyaan mengenai apa peran Pancasila dalam berbangsa dan bernegara serta kebijakan pemerintah. Pada teman yang bertanya seperti itu. Baik, langsung saja saya akan bertanya kepada kakak, apa arti Pancasila dalam kehidupan negara menurut kakak sebagai anak muda organisasi? Oke, baik, terima kasih. Saya coba menjawab ya. Soal Pancasila, arti Pancasila dalam bernegara, kalau dalam berbangsa Indonesia ya. Nah, Pancasila itu yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, arti Ketuhanan Yang Maha Esa itu bagaimana kita semua sebagai bangsa bernegara kita menganut masing-masing agama kita. Artinya ada toleransi yang saling memberi, saling menghormati, dan saling menolong. Nah, itu yang kita pertama. Yang kedua ialah keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam kemanusiaan pasti otomatis ada pro dan kontra. Ada keadilan dan juga ada ketidakadilan dalam itu. Sehingga membentuk suatu pro dan kontra sehingga menujunya ke sila yang ketiga, yaitu kesatuan Indonesia. Nah, karena kita berbagai keragaman budaya, juga suku, ras, agama, kita bersatu untuk membentuk suatu sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sehingga setelah ada persatuan, kita juga harus membuat suatu persidangan atau suatu perkumpulan dalam bentuk pertemuan, yaitu termuat dalam sila keempat. Sila keempat bagaimana? Kerajaan memimpin untuk kebersamaan dalam permusyawaratan dalam perwakilan ya. Dan situ kita duduk untuk rapat suatu membuat keputusan bersama. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat berdasarkan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam berbagai macam suku, ras, ide, dan pemikiran, suatu kesepakatan bersama ada di dalam sila keempat. Dan yang terakhir adalah sila Indonesia. Nah, ketika ada suatu kesepakatan bersama, maka ada namanya keadilan sosial untuk kebersamaan Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia atau anak muda perlu menerapkan hal itu, sehingga kita bisa mencapai namanya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kira-kira dalam organisasi di lingkungan politik, bagaimana kakak sebagai ketua organisasi menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan dan kesatuan? Penerapan atau kata lain dengan implementasi di dalam membentuk suatu keadilan yang ada terpecah belah, ada masalah, sehingga kita harus mencari solusi untuk membentuk suatu kesatuan atau keadilan bersama. Dalam negara tidak mungkin tidak ada terpecah belah, pasti ada masalah, baik korupsi, pembunuhan maupun kasus yang lainnya, sehingga perlu adanya kesatuan untuk membentuk keadilan di dalam suatu negara atau tatanan negara. Nah, sehingga poin yang dalam pertanyaan itu adalah implementasinya seperti apa. Implementasinya itu menerapkanlah hal-hal Pancasila seperti itu, sehingga bentuk persatuan dan kesatuan di dalam suatu orang-orang yang harus kita bersatukan. Keadaan negara tidak mungkin tidak ada pro dan kontra. Seperti halnya berita sangat viral ini hari ialah Papua Raja Ampat. Ya toh? Bagaimana pemerintah menerapkan itu
supaya masyarakat di Papua itu merasa adanya keadilan. Ini menjadi pertanyaan untuk kita semua sebagai anak muda, bagaimana kita membuat keadilan jika ada permasalahan. Apakah kita nanti diam saja, ataukah Pancasila ini hanya menghina bobokan kita di dalam tempat tidur? Nah, itu. Makanya kita bangun untuk menerapkan implementasi dalam Pancasila untuk keadilan sosial. Terima kasih kakak. Untuk pertanyaan ketiga, apa harapan kakak selaku ketua organisasi anak muda agar mereka tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara? Oke, harapan saya sebagai organisasi anak muda, harapan saya sebagai anak-anak muda, apalagi sebagai mahasiswa, jangan sebatas posting foto-foto yang tidak bermoral atau tidak bermanfaat. Nah, sekarang kita tertimpa masalah apa? Korupsi. Coba hapuslah video foto-foto yang bermanfaat. Sekarang bagaimana kita implementasi, menolong atau memberikan harapan juga empatinya kita kepada orang-orang yang terkena musibah. Kita sering tidur gelap, kita tidak memberikan harapan atau doa sekalipun kalau posting itu untuk mereka yang terkena musibah. Coba kita bangun harapan itu, atau kita teman mahasiswa memberikan informasi kepada mereka yang terkena musibah. Kita bangun itu, kesadaran kita, dari kebiasaan kita untuk membantu teman-teman mereka. Itu namanya solidaritas, dan bagaimana kita memberikan kasih harapan kepada mereka yang terkena musibah. Terima kasih kakak untuk kesempatan yang kita ini. Semoga apa yang kita bicarakan dalam diskusi ini yang berkaitan dengan Pancasila dapat bermanfaat bagi kita dan masyarakat. Terima kasih atas ide-ide dan pemikiran untuk ini hari. Semoga lain waktu kita akan bertemu kembali. Sekian dan terima kasih. Nama saya Virginia Bernite, mengajar di Semasing sebagai guru mata pelajaran biologi. Baik, langsung saja kami ingin bertanya beberapa pertanyaan mengenai implementasi sila pertama Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Baik, kepada teman yang bertanya, saya persilakan. Bagaimana Ibu mengadakan nilai-nilai Pancasila dalam kelas? Sebelum masuk KBM, guru itu harus memberikan yang pertama itu tujuan pembelajaran, kemudian motivasi dalam pembelajaran, kemudian menanamkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik. Dalam hal ini memberikan nilai-nilai itu misalnya saling menghargai, saling tolong menolong, kemudian toleransi, kemudian pada nilai-nilai Pancasila yang bersikap jujur, kemudian berani bertanggung jawab, cinta pada lingkungan, itu yang kami tanamkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik, walaupun dari mata pelajaran yang berbeda-beda yang diasuh oleh setiap guru mata pelajaran. Lanjut pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap dan perilaku guru sehari-hari bisa menjadi teladan nilai-nilai Pancasila bagi siswa? Sikap bagi guru terhadap peserta didik, yang pertama itu sikap yang pertama itu harus bersikap jujur. Kemudian sikap jujur di sini berarti
dalam memberikan nilai kepada siswa itu dari setiap siswa kita memahami dari latar belakang orang tua, latar belakang karakteristik peserta didik, menanamkan nilai-nilai itu, nilai-nilai Pancasila itu hal yang pertama itu harus bersikap jujur dalam memberikan penilaian dari setiap individu peserta didik, tidak memilih bahwa itu anak pintar atau semua siswa itu berpihak pada nilai yang sama, tetapi di sini yang ditekankan itu pada karakter yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Baik, terima kasih atas informasi. Di sini saya akan bertanya, apa tantangan yang sering dihadapi dalam penanganan Pancasila di lingkungan sekolah? Baik, tantangan yang pertama itu pemahaman tentang dangkalnya. Kemudian yang kedua itu mungkin pengaruh terhadap budaya asing yang masuk ke lingkungan pendidikan, dan yang ketiga pengaruh teknologi dan media sosial. Mengapa dikatakan berpengaruh pada teknologi dan media sosial? Tantangan yang dihadapi pada peserta didik itu siswa itu hanya mau membaca atau tidak mau membaca berita-berita yang hoax, yang tidak benar, dan menginformasikan kepada orang. Itu tantangan yang dialami pada saat ini. Kemudian kita katakan selalu menerima berita bohong, tidak benar, atau dalam hal ini berita hoax yang tidak sebenarnya terjadi. Kemudian tantangan yang lain itu selalu meninggikan daerahnya masing-masing yang tidak berbau kebenekaan. Terima kasih Bu. Menurut Ibu, bagaimana peran pendidik dalam membentuk karakter siswa agar mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Baik, untuk membentuk karakter peserta didik itu yang pertama itu harus kita tekankan di sini bahwa setiap siswa itu harus berkepribadian atau yang penuh tanggung jawab, kemudian ada juga cinta kepada sesama, cinta kepada tanah air, dan yang penting pada generasi muda pada saat ini seperti yang kita tanamkan itu merupakan sikap jujur dan toleransi kepada Islam. Untuk kesempatan yang istimewa ini, semoga apa yang kita diskusikan sore hari ini dapat berguna bagi diri kita dan masyarakat untuk terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Oh, baik, ya. Saya bernama Suster Firmina SCN dan bertugas di sini. Sebagai pengajar tidak salah putus di mana keluar kalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan bertanya, menurut Suster, apa makna sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat? Maknanya dalam kehidupan Islam sila pertama, ya, sebagai warga negara, saya memahami bahwa sila pertama itu sangat penting sekali sebagai warga negara, di mana dengan sila pertama kita diharapkan untuk
mengandalkan atau bahwa negara Indonesia bahwa setiap orang itu harus hidup beragama ya, di mana kita sebagai warga negara Indonesia agama yang ada di Indonesia diatur oleh negara itu ada 6 sebagai orang Kristen untuk hidup bermasyarakat atau hidup memaknai bertoleransi dengan agama-agama lain ya. Jadi saya maknai bahwa sangat penting sekali dengan sila pertama Pancasila itu kita hidup untuk saling mencintai, saling bertoleransi, saling dapat umat beragama. Yang saya maknai. Terima kasih Suster. Pertanyaan kedua, bagaimana Suster mengamalkan nilai-nilai keagamaan sesuai dengan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Kalau saya lihat seperti tadi kita maknai, berarti hidup berdampingan tadi, toleransi itu sangat penting sekali. Ya kita maknai sebagai orang beriman, ya, kita harus hidup berdampingan dengan orang lain, dengan agama lain, toleransi yang paling utama. Kalau kita bertoleransi berarti aman negara kita toh. Itu. Kalau kita tahu bahwa dengan beragama ya untuk kita tahu bahwa kita ini kan hidup beragama itu kan kita apa ya, mengakui adanya Tuhan. Ya paling utama yang pertama adalah mengakui adanya Tuhan. Setiap orang pasti mengakui adanya Tuhan. Kalau orang tidak beragama kan itu namanya apa itu? Tidak bertuhan itu tidak punya agama. Tapi karena kita adalah orang beragama, ya baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu pun itu mengakui adanya Tuhan. Kalau kita sudah mengakui adanya Tuhan, berarti kita harus memaknai itu dalam hidup kita sehari-hari dengan cara toleransi, hidup dengan orang lain, seperti yang saya maknai ya. Ya kalau kita maknai, berarti kita bisa amalkan itu. Kadang orang terlalu lama sekali dengan agamanya. Ya, kita lihat kan negara kita sekarang ini kadang tidak begitu apa ya dengan agama. Kadang dia memaknainya itu secara ya mau dibilang apa ya? Mungkin dia terlalu apa sekali dengan agama, akhirnya dia mengatakan bahwa agama saya yang paling benar. Itu tidak bisa. Ya itu tidak bisa ya sebagai orang beragama kalau tidak ada agama berarti ya saya mengakui bahwa kita harus benar-benar memaknai itu dalam hidup kita sehari-hari. Itu menurut saya ya supaya kita aman dan kita harus tadi hidup toleransi tadi, tidak mengatakan bahwa agama saya yang paling benar. Ya, semua agama itu benar di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana cara kita menjalani mereka menurut agama dan kepercayaan. Itu kalau kita semakin memaknai agama kita, berarti tidak ada apa ya, kesukaan, tidak ada apa lagi mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama dia itu tidak. Kita semakin memahami agama saya. Kalau saya memahami agama saya sebagai agama Kristen mengajarkan cinta kasih, berarti saya harus memaknai itu dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat orang lain itu sebagai sesama ya, sesama ciptaan Tuhan. Berarti kita tidak membuat semuanya saja sama. Adik, jadi kalau kalian juga ya sebagai generasi muda diharapkannya, bagaimana cara kalian hidup di masyarakat atau paling tidak antara teman-teman kalian membawa iman agama kalian itu dengan caranya bagaimana? Yang paling tidak dengan mencintai agama, berarti kamu juga cinta kepada orang lain, kan? Jangan kita memaksakan agama kita mengatakan bahwa agama saya paling benar, tapi bagaimana kita memaksakan bagaimana saya berhadapan dengan orang lain yang paling utama dalam iman kita adalah cinta kasih. Saya sebagai orang Kristen, saya memaknai hidup saya sehari-hari, tapi di masyarakat pun saya akan membawa itu, ya, membawa iman saya dan iman yang benar, ya, dalam terang iman yang benar. Demikian, dengan demikian berarti iman saya itu saya nyatakan dalam kehidupan saya dengan cara di mana saya berada, saya akan membawa iman saya dalam terang iman dalam terang iman Kristus ya. Kalau kita sebagai orang Kristen, ya adik-adik, ya kalian sebagai generasi muda yang diharapkan dalam bergaul
kunjungan itu kamu sebagai orang Islam supaya hidup kita aman, damai, tentram, ya kan? Nah, yang paling utama adalah toleransi. Itu menurut saya sila pertama itu maknanya banyak sekali. Ya kalau mau kita katakan sila pertama itu mengakui ketuhanan yang Maha Esa, memang kita mengakui adanya Tuhan. Ya semua agama mengakui adanya Tuhan. Ya, kecuali kalau dia tidak punya agama. Misalnya dia ateis, ya ateis kita tidak tahu. Ya, apakah kalian sudah pernah di pelajaran kalian juga kenal dengan ateis? Ya kalau ateis kan tidak mengakui adanya Tuhan. Ya tapi bagaimana seorang ateis dengan seorang yang beragama? Apa bedanya? Ya, kalau dia ateis memang dia tidak mengakui adanya Tuhan, tapi dia percaya bahwa ada kehidupan sesudahnya atau tidak. Bagaimana dia hubungan dengan masyarakat, dengan orang lain? Apalagi kita yang beragama mengakui adanya Tuhan. Ya, itu saja yang dari saya, kurang lebih mungkin tidak sesuai dengan harapan kalian.